Puji Tuhan, shalom. Sambil mengangkat tangan dengan penuh senyuman, shalom. Apa kabar saudara? Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar pada sore hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Jemaat boleh memperhatikan di dalam Alkitab jemaat masing-masing, dan saya akan membacakannya. Sekali lagi, Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, ayat ini kalau Natalan sangat sering disampaikan, dan kebenaran firman Tuhan ini, bagian-bagian ini di pasal pertama, di perikop yang ketiga ini saya sudah pernah menyampaikannya juga di ibadah kaum wanita, tapi waktu itu saya membahasnya di ayat yang ke-37. Nah saudara, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tema yang akan saya bagikan. You are special. Kamu istimewa. Katakan di sebelah kiri kanan saudara, katakan kamu istimewa. Saudara, kalau saudara beli martabak, kebetulan saya suka makan martabak. Bukan kode-kode yang saudara, tapi kalau ada yang memberikan juga puji Tuhan. Nah saudara, kalau kita beli martabak, di sini tuh ada yang spesial, ada yang biasa, ada yang spesial, dan ada yang istimewa. Kalau saudara beli yang biasa, isinya tuh sedikit ya dan tipis. Kalau spesial ya lumayan, tapi kalau saudara beli yang spesial itu tebal dan isinya banyak. Itu dari pengalaman saya. Di depan Bang Pei ini terlihat sekali saudara, sekaligus promosi. Nah saudara, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, istimewa berarti itu khusus, yang terpilih, beda dari yang lain, makanya dia istimewa. Nah saudara, kalau kita kembali dalam pembacaan kita dalam Lukas 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, saudara, di ayat yang ke-8 kata karunia, dikaruniai, itu dalam bahasa aslinya dia memakai kata karepo, yang artinya mengartikan secara berlimpah. Kalau dalam terjemahan lain dia mengatakan seperti ini, "Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa." Yang lain lagi mengatakan bahwa "Berbahagialah engkau wanita yang dipilih oleh Tuhan." Yang lain lagi mengatakan dikaruniai itu berarti dilimpahi anugerah, atau Tuhan sungguh baik kepadamu. Dari pengertian ini makanya saya mengangkat satu tema, you are special. Kamu istimewa. Saudara, Bapak Ibu, coba yang suami istri boleh lihat istrinya, atau boleh lihat suaminya. Yang masih pacaran jangan dulu. Nah saudara, waktu muda, dan mungkin ada teman-teman anak muda, kalau kita menjadikan teman kita menjadi orang yang istimewa, pasti kita akan kasih atau bawakan dia sesuatu yang terbaik, buah yang terbaik, makanan yang terbaik. Kalau Kak Eni bilang waktu kalau dia khotbah pernikahan, tidak mungkin dia ketemu kamu itu menggunakan baju yang kusut. Kalau perempuan dijemput pasti sudah make up. Dia kasih yang terbaik supaya orang yang spesial menurut dia lihat dia, ini saya yang terbaik, saya yang tercantik, saya yang terganteng. Saudara, satu pengalaman saya dulu saudara, waktu masih muda, sekarang pun masih muda, bisa dilihat dari mukanya. Nah saudara, waktu dulu ya, biasalah kalau kita dekat dengan seseorang, pacaran lah atau apalah, saya pengen makan sesuatu. Berkatalah, kamu makan apa? Biasa perempuan. Kata pamungkasnya itu
Padahal dalam hatinya banyak sebenarnya dia mau makan. Tapi ketika ditanya, pasti katanya terserah. Bapak-bapak boleh flashback ke belakang, ingat-ingat. Jadi dulu mungkin istriku ini waktu saya tanya, kau suka makan apa, mau dibawakan apa, pasti jawabnya terserah. Nah saudara, ketika saya jawabnya terserah, maka saya datang dibawakan ada 7 jenis makanan yang berbeda-beda, yang saya suka. Saudara, saya tipe orang yang tidak terlalu suka makan atau memil. Saya pengen makan sesuatu kecuali saya pengen sekali. Contoh, saya pengen sekali makan martabak. Ketika saya dibawakan martabak dan saya belum waktunya saya mau makan, saya tak akan makan karena saya tidak suka. Walaupun mungkin saya suka, dalam diri saya itu ada martabak, tapi pada saat itu saya tidak suka. Belum mau makan, saya tak akan makan. Saya sampai heran-heran, luar biasa ini. Saya cuma bilang terserah dan dibawakan 6 atau 7 jenis makanan waktu itu. Karena dia menjadikan saya orang yang spesial. Begitupun juga saudara, saya percaya saudara punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau belum pernah, coba boleh pasangan saudara. Dengar tadi itu, hamba Tuhan Nina bilang, kalau saya bilang terserah, berarti sudah tahu nih makanan yang saya suka itu apa. Ya bapak-bapak. Ya, amin. Kencang sekali bagi pemain musik. Nah saudara, itu berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Maria adalah orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Dia menjadi orang yang spesialnya Tuhan. Kalau saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada 2 orang di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa aku berkenan kepadamu, yaitu Daud dan Yesus ketika setelah dibaptis. Ketika saya mempelajari ayat ini, ternyata Maria juga, kalau di ayat yang ke-30, saudara, di ayat yang ke-30, dia pakai kata karis di sana, dalam bahasa asli dia pakai kata karis. Di situ ada satu pengertian bahwa dia adalah orang yang berkenan. Jadi orang yang spesial di hadapan Tuhan adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Mau menjadi orang spesialnya Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yang masih setengah-setengah, masih ragu-ragu. Saudara, Maria adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Buktinya, dia dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Juru Selamat kita atau Yesus Kristus. Dipilih secara langsung. Di surga tidak ada voting. Di surga tidak ada pemungutan suara atau lagi menyogok. Malaikat tidak menyogok Tuhan. Ini Tuhan, uang, saya kasih kamu pilih Maria. Dia ini yang terbaik. Ketika saya berkeliling di dunia, dia yang terbaik. Yang satu mungkin bilang tidak, Dina ini yang terbaik. Satunya lagi bilang bukan, Vena yang terbaik. Di surga tidak ada voting, di surga tidak ada pemilihan. Tuhan pilih secara langsung Maria menjadi ibu Yesus. Tanda dia orang yang spesial di hadapan Tuhan. Tanda yang kedua, Maria spesial karena dia dikunjungi secara langsung oleh malaikat. Saudara, sekarang kalau kita dikunjungi langsung dengan malaikat, takut. 2 saja, 1 kabar baik, kita mau diberkati, 1 kabar baik juga, kita mau dipanggil Tuhan. Jadi saudara, jangan senang dulu kalau tiba-tiba dalam hidup itu saya dikunjungi dengan malaikat. 2 saja, 1 kita mau ditunjukkan hal yang luar biasa, 1 juga luar biasa juga, karena kita sudah mau dipanggil Tuhan. Itu spesialnya Maria. Dan tidak ada satupun lagi di dalam Alkitab yang ditunjuk secara langsung seperti Maria. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, sudah beberapa kali saya melewati kebenaran firman Tuhan ini ketika saya membaca Alkitab. Di ayat 28 dan ayat 30, ketika saya membaca 2 ayat ini, saya berhenti dan saya bilang, wow, Maria luar biasa. Maria seorang wanita yang luar biasa menurut saya, karena tidak ada satupun yang seperti dia yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Juru Selamat. Tidak ada satupun yang seperti Maria yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk menjadi orang yang spesial, menjadi seorang yang terlibat dalam perjalanan Yesus ada di dalam dunia. Nah saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama pada saat sore hari ini.
oleh Maria ketika dia menjadi orang spesialnya Tuhan. Nah saudara, di ayat yang 30 saya akan bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di terjemahan lain, saya suka baca membandingkan terjemahan satu dengan terjemahan lain, dikatakan bahwa Maria, engkau dipilih untuk diberkati Tuhan. Saudara, ketika Maria ditunjuk menjadi orang spesialnya Tuhan, dia mendapat hak, yaitu diberkati. Yang mau diberkati boleh angkat tangan. Semua mau diberkati. Nah, ada yang tidak diberkati. Pertanyaannya, saudara yang sudah menjadi orang spesialnya Tuhan atau belum? Suara ibu ini yang saya kenal. Saudara yang sudah menjadi orang spesialnya Tuhan? Masih setengah, masih ragu-ragu, masih saudara bertanya-tanya dalam hati. Iya ya, saya sudah jadi orang spesialnya Tuhan dah ya. Ketika saya tanya saudara mau diberkati, pasti mau diberkati. Pertanyaannya kembali, saudara sudah jadi orang spesialnya Tuhan enggak? Karena syaratnya orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, seperti Maria. Saudara, berkat tidak berbicara tentang kekayaan. Berkat tidak berbicara tentang harta yang saudara timbun, deposito saudara, usaha yang saudara miliki. Saya tidak sementara berbicara mengenai kekayaan seperti itu, karena banyak orang yang kaya tapi tidak menikmati kekayaannya. Tapi saudara, kekayaan yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan berbicara tentang damai sejahtera. Banyak orang yang punya uang tapi pusing ketika awal bulan, saya harus bayar utang saya harus bayar karyawan saya. Tapi banyak orang yang mungkin kita lihat sedang-sedang saja tapi hidupnya terasa enak. Itu yang dikatakan orang kaya. Ketika orang yang kaya berarti dia mampu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama dia. Yang kedua, apa yang diberikan, apa yang Maria dapatkan ketika dia menjadi orang spesialnya Tuhan, yaitu ada jaminan penyertaan Tuhan. Dikatakan di ayat 30 tadi bahwa di ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, berbicara tentang kata menyertai itu bersama-sama dengan kita. Dia ada di samping kita, dia tidak di depan, dia di belakang, tapi sementara bersama-sama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau di dalam Matius dikatakan bahwa dia Allah Immanuel, dia akan menyertai kamu senantiasa. Di pasal terakhir dari kitab Matius, dia mengatakan bahwa aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Orang spesialnya Tuhan adalah orang yang akan disertai oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut akan apa yang harus kita makan, minum, pakai, bahkan bahaya apapun yang akan kita hadapi. Ketika Tuhan menyertai kita, saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Nah saudara, tadi saya katakan, ketika kita pengen diberkati Tuhan, kita ingin disertai oleh Tuhan, kita harus mengikuti teladan dari seorang Maria. Nah saudara, kita baca di ayat 38 dari pasal yang pertama tadi. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang pertama, ketika saudara ingin diberkati Tuhan, ingin menikmati penyertaannya Tuhan, saudara harus punya sifat seperti Maria, punya kerendahan hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kalau saudara merasa lebih dari suami saudara, entah itu penghasilan saudara, entah itu kepintaran saudara, saudara bisa dikatakan sombong. Kalau saudara merasa lebih hebat, bermain musik saya lebih hebat,
hal yang luar biasa terjadi karena saudara dibaptis oleh Tuhan. Orang yang congkak ditentang oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh. Kita belajar dari Maria. Kenapa Tuhan pilih dia secara langsung untuk menjadi ibu dari seorang juru selamat kita? Karena dia punya sifat kerendahan hati. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kembali bahwa orang yang rendah hati, orang yang menyadari segala sesuatu yang saya punya, semua berasal daripada Tuhan. Entah kekayaan saya, entah kesehatan saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, semua karena Tuhan. Orang yang punya sifat kerendahan hati, orang yang punya sifat rendah hati adalah orang yang punya sifat rela menjalani apa yang Tuhan mau. Saudara, kita buka dulu di dalam Matius pasal 24. Boleh ditampilkan? Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk berdoa. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Orang yang punya sifat rendah hati adalah orang yang belajar bergantung dengan kehendak Tuhan. Saya pernah mengatakan lewat lembar ini, tidak ada bencana yang dibuat terus dia bilang begini sama yang buat, kamu harus buat saya bentuknya piring, saya tidak mau menjadi kunci, saya mau kamu buat saya seperti ini. Nah, ada seperti itu. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tukang periuk ketika dia akan membuat periuk itu seperti yang dia mau, bukan seperti yang periuk mau, tanah liat mau. Tidak mungkin tanah liat berkata, jangan kamu buat saya seperti ini, kamu harus buat saya seperti ini. Tidak ada. Tapi sayangnya banyak orang tidak punya kerendahan hati, mau diberkati Tuhan tapi tidak mau punya kerendahan hati, tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita belajar dari Maria, jadilah padamu seperti yang Tuhan mau. Sesungguhnya saya ini adalah hamba. Kalau kita belajar konsep hamba, Tuhan yang punya surga turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, bahkan di bawah dari manusia, lebih hina dari manusia, supaya dari saudara diselamatkan. Ini kita belajar punya kerendahan hati seperti Tuhan. Saudara, kalau orang yang tidak mau ibadah merasa bisa tanpa Tuhan, mungkin dia merasa saya diberkati, tanpa saya beribadah saya diberkati. Ingat kembali 1 Petrus, Tuhan tentang orang yang congkak. Tapi kalau kita merasa Tuhan, segala sesuatu yang saya punya, semua dari Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 7-10, ayat terakhir saya tampilkan Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saya tidak berbicara tentang konsep pelayanan, tetapi saya berbicara tentang kita yang sementara ada sore hari ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus berdasarkan seperti yang Tuhan mau. Kita ini hamba. Maria saja yang dipilih Tuhan. Dia tidak bilang, oh saya ini karena saya cantik, oh karena saya punya tubuh yang bagus, karena saya masih perawan makanya saya dipilih Tuhan. Tidak. Di ayat terakhir dia bilang, sesungguhnya saya ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Sadar atau tidak sadar, saudara masih sehat sampai saat ini, saudara masih menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, semua karena Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Tuhan tetap orang menyombongkan diri. Saudara, yang kedua yang kita belajar dari Maria pada saat sore hari ini, kenapa Maria dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang spesial? Karena Maria takut akan Tuhan. Di ayat 50 dari Lukas pasal
kondisi yang sementara ia alami. Dia katakan bahwa dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dalam bahasa aslinya di situ dia punya pengertian menghormati Tuhan. Saudara, benda mati, merah putih kita bisa hormati. Tuhan, sayangnya Tuhan banyak orang yang bisa hormati. Jangan heran Maria dipilih Tuhan karena dia belajar menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dia belajar menghormati Tuhan. Saudara menghormati Tuhan? Saudara menghormati Tuhan? Tuhan tanya, mana buktinya? Saudara, Tuhan tak cuma mau kata-kata manis di bibir saudara, ya Tuhan saya menghormati Tuhan. Saudara, dalam upacara bendera, kalau saudara salah hormat saja, pasti saudara dapat teguran dari atasan saudara. Bahkan ada yang mungkin ditembak mati ketika menghina bendera atau merobek bendera. Nah Tuhan, di mana rasa hormat kita kepada Tuhan? Jangan dulu iming-iming, oh saya mau diberkati Tuhan, saya mau jadi orang spesialnya Tuhan. Saudara menghormati Tuhan tidak? Saudara menghormati Tuhan, saya bagi menjadi dua pada saat sore hari ini. Maria menghormati Tuhan terlihat dari dia suka memuji Tuhan. Dalam nyanyian pujian Maria, saudara baca di ayat 46 sampai 55. Saudara, di situ Maria bukan dalam keadaan yang baik, makanya dia bernyanyi keluar pujian ini. Saudara, kalau ada anak dari saudara tiba-tiba melapor, "Ma, saya hamil." Saudara yang dengar pasti emosi, dicampak. Betul ya? Marah. Maria tidak dalam kondisi yang baik ketika nyanyian pujian ini keluar. Dia sementara hamil, tidak ditahu bapaknya siapa. Ini kondisi yang sangat sulit yang dialami oleh Maria. Tapi dia belajar menghormati Tuhan dengan memuji Tuhan. Di ayat 46 dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan, bukan dalam keadaan dia diberkati, tapi Maria sementara ada dalam kondisi yang sulit. Mungkin pada saat itu dia menerima ejekan. Saudara, orang Yahudi, orang yang tidak punya anak itu sebuah kehinaan. Orang yang hamil di luar nikah itu sebuah kehinaan, bahkan sampai sekarang itu sesuatu yang hina. Jadi ketika nyanyian pujian Maria dinaikkan kepada Tuhan, sekali lagi saya mengatakan dia tidak sementara dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi hebatnya Maria, dia bisa menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Itu rasa hormatnya kepada Tuhan. Saudara, jangan datang kepada Tuhan hanya karena dalam keadaan baik. Saudara diberkati, saya datang pada Tuhan memuji Tuhan, enak. Tapi coba saudara ada dalam situasi yang sangat sulit, bisa tidak kita datang bersyukur seperti yang dilakukan oleh Maria? Mazmur Daud, dalam Mazmur dikatakan bahwa 7 hari, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Dalam sehari bukan berarti pemazmur melewati hal yang baik saja, tapi saya yakin bahwa ada di situasi kondisi dia mengalami situasi yang sulit, masalah yang sulit, tapi dia belajar dalam sehari 7 kali dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Sayangnya banyak orang Kristen tak seperti itu. Mau dia dalam keadaan sehat kan, dia keadaan sakit, tidak juga datang kepada Tuhan, merasa bisa tanpa Tuhan. Ada lagi, dia datang kepada Tuhan karena dia merasa diberkati, makanya saya datang. Tapi ketika dia ada dalam kondisi yang sulit, dia berhenti mencari Tuhan. Ada lagi tipe orang yang ketika dalam masalah dia tidak cari Tuhan sama sekali, dia mau marah sama Tuhan. Kalau saudara
menikmati berkat yang seperti dialami oleh Maria, dinikmati oleh Maria. Belajar taruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita ketika Maria menyatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bisakah kita seperti Maria dalam kondisi sulit kita mengatakan, Tuhan, hatiku bergembira karena usahaku bangkrut. Jiwaku memuliakan Tuhan karena anak-anakku memberontak sama saya. Hatiku bergembira Tuhan ketika suami saya toksik sama saya. Hatiku bergembira Tuhan ketika saya diputuskan pacar saya. Bisa? Sulit. Paling ketika ada masalah datang, hal yang pertama kita katakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan hal ini bisa terjadi? Saudara, saya suka kata-kata ada kata-kata dikatakan, selagi bukan Tuhan yang hilang dari hidup kita, kita akan tetap baik-baik saja. Jadi ketika harta kita hilang, suami kita meninggalkan kita, istri meninggalkan kita, anak-anak memberontak tinggalkan kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Karena apa? Bukan Tuhan yang pergi dari kita. Makanya belajar menghormati Tuhan dalam situasi apapun. Ketika saudara diberkati Tuhan, saudara dalam kondisi sulit sekalipun, belajar memuliakan Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang malas, ibadah malas, dengar lagu rohani malas. Gimana cara kita menghormati Tuhan? TikTok setiap hari 24 jam. Bukan 7 kali sehari saya memuji Tuhan, tapi 7 kali sehari saya harus parboy lewat TikTok. Saudara, kembali. Tuhan tak cari orang seperti itu. Tuhan cari orang yang menghormati Dia dengan cara memuji Tuhan. Yang kedua, Maria menghormati Tuhan dengan cara kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Di ayat yang ke-51 dari Lukas pasal 2, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, kata perkara di situ dia pakai kata rema, biasanya rema. Tahu ya, berdoa, Tuhan biar firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Ketika saya membaca pengertiannya rema, saya malu sendiri karena ternyata rema itu artinya firman. Saya bilang, wah, salah saya. Ketika saya belajar ayat ini, kata perkara baik itu di ayat yang ke-19 dan ayat 51, saudara, di situ dia memakai kata rema, raimah, gitu ya, bacanya raimah. Tahu mungkin kita karena Indonesia rema. Saudara, perkara atau rema itu diartikan perkataanku atau firmanku. Dan saya bisa artikan, tetapi Maria menyimpan segala firman itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Di ayat 51 pun juga diulang, Maria menyimpan segala firman itu di dalam hatinya. Cara Maria yang kedua menghormati Tuhan dengan cara merenungkan firman itu. Selain memuji Tuhan, orang yang menghormati Tuhan cirinya merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam. Bukan cuma siang saja, tetapi malam. Bukan cuma malam, tapi siang. Mungkin kita akan berkata, kalau itu Miss Dina, saya merenungkan firman itu. Setiap malam hari Minggu saya datang ke gereja, dengar firman Tuhan, saya renungkan. Mungkin yang lain akan berkata, saya dengar di firman Tuhan, renungkan. Kalau pagi hari Minggu menjelang siang itu kalau sudah panas, saya merenungkan firman itu. Saudara,
tetapi setiap hari merenungkan firman Tuhan. Mari yang menghormati Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau merenungkan, bukan cuma sampai direnungkan, dia ingat-ingat saja, oh iya, di firman Tuhan dilarang berdusta, oh iya saya tidak boleh jadi orang yang berdusta. Dan bukan cuma sampai dimerenungkan, tetapi merenungkan di situ dia punya pengertian melakukan firman Tuhan. Tidak sampai dimerenungkan Tuhan, tidak cuma mau kita membaca saja, tidak sampai direnungkan saja, tapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Itu baru dikatakan menghormati Tuhan. Sudah sampai di mana pembacaan Alkitab kita? Kejadian terus, Matius terus, tidak maju-maju. Saudara, belum bisa dikatakan orang yang spesial kalau saudara tidak sampai dimerenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mau menjadi orang spesial? Oh, tadi banyak sekali amennya. Waktu pertama saya sebut mau menjadi orang spesial, semua angkat tangan. Ini disuruh renungkan firman Tuhan mulai berat kayaknya ini, apalagi membaca Alkitab. Saudara, kalau kita mau jadi orang spesial Tuhan, belajar menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan cara apa? Memuji Tuhan. Saudara datang ke gereja, persiapkan diri saudara untuk memuji Tuhan. Bukan cuma dia temannya kiri kanan, oh bajunya dia beli di Derby Karen, dia beli di Rebecca Mardiani. Minggu depan dia tidak akan kalah saing, dia beli juga. Dia lihat, oh alisnya, dia sulam alis ini. Minggu depan dia pergi juga sulam alis. Ibadah bukan tempat bersaing. Kalau saya tidak salah di grup, ada grup pembacaan Alkitab yang saya tidak salah, tidak tahu itu grup masih aktif atau tidak. Di situ bukan wadah untuk bersaing sudah berapa lama saya membaca Alkitab. Tidak. Tetapi bagaimana kita belajar merenungkan firman itu. Saya selalu bilang, saya melatih diri saya. Melatih diri saya, meskipun capek, saya harus baca Alkitab apapun yang terjadi. Biasa sudah tidur, tiba-tiba bangun. Saya ingat aku belum baca Alkitab, saya harus mau tidak mau harus selesaikan. Tidak bisa melewati hari tidak baca Alkitab, harus. Itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Apa bentuk penghormatan saudara kepada Tuhan? Kalau saudara ingin diberkati, ingin disertai seperti Maria, belajar untuk menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Lakukan kebenaran firman Tuhan. You are special. Saudara dipilih Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Saudara dipilih Tuhan untuk supaya saudara tidak takut menghadapi keadaan dunia yang sulit. Sebab itu, sama-sama kita belajar seperti seorang Maria. Meskipun dalam kondisi yang sulit, dia tetap belajar untuk hidup penuh kerendahan hati. Dia belajar untuk memuliakan Tuhan.